Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Idam dari Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada. Jadi sintesis senyawa organik, mohon maaf, merupakan suatu bidang ilmu yang sangat penting ya karena aplikasinya sangat beragam. Contohnya misalnya di bidang farmasi, bidang kesehatan, energi, lingkungan, kemudian pertanian juga ya. Dan juga sebagai contoh adalah kalau kita mau membuat senyawa obat gitu ya, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mensintesis senyawa obat tersebut. Nah, oleh karena itu ya penting untuk kita untuk memahami mengenai bagaimana kita mensintesis senyawa obat tersebut gitu ya. Dan untuk sintesis senyawa organik tidak hanya kita membutuhkan pengetahuan yang kuat, pemahaman yang kuat terkait kimia organik, terkait reaksi-reaksinya, tetapi kita juga butuh latihan, ya. Jadi kalau tanpa latihan agak susah ya untuk memahami mengenai sintesis senyawa organik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya coba untuk membuat latihan, video latihan yang saya beri nama adalah eksotis yang merupakan exercise of organic synthesis, gitu ya. Nah, pada kesempatan yang kali ini ya kita akan coba membahas mengenai retrosintesis ya, analisis retrosintesis mengenai suatu senyawa organik. Nah, kemudian bagaimana kita mensintesis senyawa tersebut ya. Nah, yang pertama ya, kita punya senyawa seperti ini gitu ya. Jadi eh, clue dari saya gitu, saran dari saya ketika kita melakukan suatu retrosintesis ya. Jadi pahami dulu ya, kita perkuat dulu mengenai reaksi-reaksi kimia organik ya. Reaksi-reaksi dari berbagai macam gugus fungsi, kemudian pahami, pelajari mengenai hubungan diskoneksi antara gugus-gugus fungsi yang ada dalam suatu senyawa gitu ya. Kita identifikasi dulu kita punya gugus fungsi apa, kemudian dari gugus-gugus fungsi tersebut hubungannya seperti apa sehingga kita arahkan kepada diskoneksi yang kita ketahui atau kita arahkan kepada diskoneksi yang telah kita pelajari. Dan juga selain menggunakan diskoneksi ya, jadi kita bisa menggunakan FGI, functional group addition, interconversion, dan juga FGA atau functional group addition gitu ya. Jadi kita punya senyawa seperti ini ya. Jadi silakan teman-teman ya mencoba untuk melakukan analisis retrosintesisnya selama 10 menit. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bahas mengenai bagaimana retrosintesisnya, bagaimana mengenai sintesisnya. Jadi sekali lagi ya amati gugus fungsi yang ada dalam senyawa ini ya. Mungkin saya kasih arahan dulu ya. Di sini kita punya gugus fungsi alkohol, kita punya amina gitu ya. Kemudian kita juga punya fenil, kita punya fenil di sini ya. Nah, kemudian kita amati ya hubungan dari gugus fungsi tersebut ya, kemudian kita arahkan kepada diskoneksi yang ada, misalnya diskoneksi 1,1, 1,2, 1,3, 1,5 dan seterusnya. Arahkan ke situ yang kita ketahui dan juga jangan lupa untuk mempelajari lagi. Misalnya kalau di sini kita punya alkohol, bagaimana mensintesis alkohol, bagaimana mensintesis amina, seperti itu ya. Jadi dilihat lagi bagaimana cara mensintesis gugus-gugus fungsi tersebut. Nah, saya beri waktu 10 menit gitu ya. Jadi silakan teman-teman latihan sendiri 10 menit, kemudian nanti kita akan bahas. Gitu ya. Jadi saya bisa skip, saya bisa di pause dulu ya video ini, kemudian setelah selesai nanti kita lanjutkan. Oke, jadi kita coba ya retrosintesisnya gitu. Jadi kita punya senyawa seperti ini, fenil, kemudian kita punya OH di sini, kita punya fenil di sini, kemudian satu N. Oke, jadi seperti yang kita tadi lihat, kita punya alkohol gitu ya. Kita punya alkohol, kita punya N di sini. Ya. Nah, kita lihat hubungan antara alkohol sama amina ya. Jadi bisa kita kasih nomor satu di alkohol, ya, kemudian dua, kemudian tiga. Ya. Jadi hubungan antara OH dengan N itu adalah 1,3.
Nah, kalau kita lihat di pelajaran retrosintesis gitu ya, kalau hubungan 1,3 tidak bisa kita lakukan kalau kita menggunakan alkohol di sini ya. Nah, sehingga perlu kita ubah ya menjadi gugus karbonil ya. Kalau kita punya gugus karbonil dengan hubungan 1,3, kita bisa lakukan retrosintesisnya di situ ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah OH yang ada di sebelah kiri menjadi gugus karbonil gitu ya. Nah, di sini kita punya alkohol tersier ya. Bagaimana kita mengubahnya menjadi gugus karbonil? Ya, kembali kita lihat lagi, kita pelajari lagi bagaimana kita mensintesis suatu alkohol. Ya, nah untuk alkohol kita bisa menggunakan hubungan 1,1, 1,2 gitu ya. Nah, di sini coba kita menggunakan 1,1. Ya, nah 1,1 ya. Di sini kita lihat kita punya alkohol tersier dan kita punya dua gugus fungsi yang sama, yaitu adalah fenil dengan fenil. Nah, dengan menggunakan 2 kali 1,1, ya, jadi kita CC disconnection, 2 kali 1,1, ya. Jadi kita putus fenilnya di sini, ya, fenil yang pertama, ya, sehingga nanti akan menghasilkan, ini saya kasih kurung kurawal di sini yang menyatakan ini merupakan intermediate, akan menghasilkan fenil sini, kita punya keton, and seperti ini. Ya. Kemudian 1,1 yang kedua, kita putus fenil yang ada di sini, sehingga nanti kita menghasilkan suatu senyawa ester. Saya pakai etil saja, yang common gitu ya. Kemudian kita punya ini ya. Jadi ini 1,1 yang pertama, ini 1,1 yang kedua. Ini juga sama. Oke, nah kemudian sekarang kita punya gugus karbonil gitu ya. Kita punya gugus karbonil, kita beri nomor 1, 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, kita beri nomor 3 di sini. Nah, sehingga, mohon maaf. Nah, jadi sekarang kita punya hubungan 1,3 ya terhadap gugus karbonil. Nah, kita kembali ke pelajaran diskoneksi 1,3. Nah, kalau kita punya hubungan seperti itu, maka kita bisa diskoneksi ikatan CN di sini. Ya. Nah, 1,3 ikatan CN. Nah, sehingga kita mendapatkan dua sinton. Nah, sinton yang pertama adalah OT plus, ya. Kemudian yang kedua adalah N yang bermuatan negatif. Nah, biasanya kalau kita punya heteroatom, ya NO atau S itu biasanya muatannya negatif. Ya, kalau kita lihat senyawanya, senyawanya apa? Senyawanya adalah kalau kita punya karbonil bermuatan plus pada posisi beta, maka senyawanya adalah alfa beta tak jenuh terhadap karbonil. Jadi kita punya gugus ester, di mana pada posisi alfa betanya, ini alfa, ini beta, ada ikatan terangkap yang terkonjugasi pada gugus karbonil. Nah, sedangkan yang N yang bermuatan negatif bisa kita peroleh dari aminanya, yaitu NH amina sekunder. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian, sepertinya saya kurang satu karbon ya pada aminanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting adalah prosesnya. Oke, jadi semestinya adalah karbon C6, tapi di sini saya gambarkan C5. Ya, tapi nggak masalah, yang penting adalah step by step-nya. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah
Jadi kita punya senyawa ini, kita melakukan diskoneksi 1,1 sebanyak 2 kali untuk menghasilkan senyawa amina sama ester di sini. Kemudian kita melakukan diskoneksi 1,3 untuk menghasilkan alfa beta tak jenuh dan juga amina sekunder. Nah, cara yang selanjutnya adalah kita bisa ya kita bisa berawal dari suatu keton ya. Jadi kita melakukan 1,1 juga ya, 1,1 sama kita putus ya pada ikatan C yang terikat dengan fenil tapi hanya 1 kali saja ya. Jadi kita 1 kali 1,1 C dengan C. Nah, kemudian hasilnya adalah fenil ya. Sama seperti yang di atasnya. Ya, sekarang saya gambar 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Nah, di sini juga sama. Kita sudah punya apa namanya hubungan 1,3. Jadi karbonilnya kita beri nomor 1. Kemudian N-nya adalah pada posisi nomor 3. Nah, sehingga bisa kita diskoneksi 1,3 dengan memutus ikatan C dengan N. Kita putus di sini. Nah, sehingga kita mendapatkan 2 sinton. Sinton yang pertama adalah fenil, kemudian pada posisi betanya itu adalah apa namanya? Pada posisi betanya bermuatan positif, kemudian kita punya sinton yang satunya lagi, kita punya N minus itu gini gitu ya. Nah, senyawanya sama seperti sebelumnya, jadi yang ini kita punya keton terkonjugasi ya pada posisi alfa betanya, sedangkan yang N minusnya berasal dari amina sekunder. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kira-kira apa lagi ya bisa kita lakukan? Ya, hmm, jadi di 2 contoh sebelumnya kan kita mengotak-atik sisi sebelah kirinya alkoholnya gitu ya. Nah, kira-kira bisa apa enggak ya kalau kita misalnya kita mengotak-atik sisi aminanya? Kita coba ya. Jadi saya tulis ulang ya biar lebih enak gitu ya. Kita punya fenil, ini OH, fenil lagi, N, ya. Oke, kita lihat amina yang ada di sini. Ya, aminanya kalau dilihat sebelah kanannya bercabang, amina sekunder bukan bercabang ya, amina siklik. Kemudian yang sebelah kirinya itu kita punya CH2. Ya, kalau kita punya amina bentuk siklik seperti ini, sebaiknya kita jaga gitu ya, kita pertahankan. Jadi mungkin kita modifikasi bagian CH2-nya ini. Kita punya CH2 yang ada di sini. Oke, jadi kembali lagi silakan dipelajari mengenai sintesis amina. Jadi kalau kita punya amina pada posisi alfanya itu kita punya CH2, yang bisa kita lakukan adalah kita FGI. Kita FGI, gitu ya. FGI-nya kita ubah misalnya menjadi amida. Jadi kita menggunakan reduction, reduksi. Ya, kita ubah CH2-nya menjadi amida. Penil, ya. Kemudian ini menjadi amida. Ya. Nah, sekarang kita lihat kita punya apa aja di sini. Kita punya amida, karbonil amida, kita punya OH. Nah, hubungannya adalah kita lihat kita punya 1, 2, 3. Oke.
Nah, jadi kalau kita punya 1,3 itu kita bisa menggunakan reaksi kondensasi aldol. Nah, tetapi permasalahan di sini adalah kita punya enolat ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita diskoneksi menggunakan aldol ya, maka kita akan putus pada ikatan 23 C2 C3. Ini 1,3 maaf, kita diskoneksi ikatan CC C2 C3. Maka akan kita peroleh fenil OH. Ini fenil, ini plus, kemudian yang satunya lagi kita punya ya. Oke, padanannya adalah kita punya eh ini berasal dari keton. Ya, ini merupakan benzofenon namanya. Kemudian yang satunya lagi kita mempunyai eh, amida, ya, yang kita punya H alfa di sini. Nah, permasalahannya adalah amida itu merupakan gugus karbonil yang paling susah untuk mengalami eh, enolisasi. Nah, karena itu maka kalau kita menggunakan jalur ini agak susah gitu ya. Jadi perlu kita ubah terlebih dahulu ya, kita ubah menjadi gugus lain yang lebih mudah untuk mengalami enolisasi. Yaitu salah satu contohnya adalah gugus fungsi ester. Nah, caranya adalah kita tinggal melakukan FGI gitu ya, FGI dengan melakukan reaksi amidasi ya. Kita ubah ya. Mohon maaf, mungkin saya salah naruhnya ya, bukan di sini. Maaf. Oke. Jadi kita taruh di sini, kita FGI ya. Kemudian kita lakukan amidasi. Nah, FGI-nya kita ubah ya menjadi suatu senyawa ester. Ya. Jadi so far kita punya tiga usulan retrosintesis ya. Jadi dalam mengusulkan suatu retrosintesis, teman-teman bebas untuk mengusulkan berbagai macam retrosintesis. At the end, kita akan memvalidasi apakah retrosintesisnya itu valid gitu ya, apakah bisa kita terapkan, apakah bisa kita sintesis ya. Nah, untuk itu kita bisa evaluasi bagaimana sintesis gitu ya. Jadi kita punya tiga usulan, kita lihat bagaimana sintesisnya. Oke, jadi yang pertama gitu ya, kita berawal dari suatu ester ya, sini OET, etil akrilat ya, kemudian kita reaksikan dengan amina sekunder yang kita punya siklik 6 pirolidin, piperidin maaf ya. Ya, maka akan melakukan reaksi adisi 1,4 ya. Jadi kalau saya tulis kilas mengenai mekanisme reaksinya, maka akan ke sini, double bondnya ke sebelah kiri, ini ke atas sini. Ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah OT, O-nya minus, kemudian double bond di sini, kemudian kita punya N, itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, selanjutnya bisa mengalami resonansi sini menghasilkan ini. O T
Sini. Ya. Jadi reaksi yang pertama adalah reaksi adisi 1,4 ya, atau conjugate addition. Nah, selanjutnya gitu ya, tinggal kita lakukan reaksi adisi nukleofilik terhadap gugus fungsi ester. Nah, di sini ya kita lakukan adisi dengan fenil magnesium gridnya, fenil MgBr, fenil MgBr sebanyak 2 kali ya, karena kita melakukan 2 kali adisi nukleofilik gitu ya. Jadi hasilnya adalah senyawa targetnya ya. Jadi kita punya fenil, ini hasil 2 kali adisi ya. Kemudian ya seperti ini ya. Ini merupakan target molekulnya. Jadi kalau kita lihat reaksi ini mungkin dilakukan, bisa dilakukan. Dan oke, selanjutnya kita coba ke yang kedua ya. Jadi kita berawal dari, kalau tadi kita berawal dari etil akrilat ya. Untuk usulan yang kedua kita berawal dari fenil vinyl keton. Kita punya fenil, kita punya keton, kita punya vinil. Jadi fenil vinyl keton ya. Sama caranya kita melakukan reaksi adisi 1,4 ya. Ini adisi 1,4 ya. Dan ini ke sini. Jangan lupa PEB-nya ya. Hasilnya adalah fenil O minus, diikutin panahnya, and oke. Oke, bukan ke sini. Saya juga salah ya. Jadi sepertinya bukan di sini, tapi dia mengambil suatu H plus dari sistem. Ya, ini juga salah. Mohon maaf. Ya, bukan ke sebelahnya ya. Double bondnya bukan ke arah sebelahnya, tapi menangkap suatu elektrofil, misalnya H plus dari sistem. Saya yang salah. Oke, jadi hasilnya nanti adalah fenil. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita punya senyawa keton seperti ini, kita tinggal adisi 1 kali saja untuk menghasilkan suatu alkohol tersier. Jadi 1 fenil magnesium gridnya, Br, ya MgBr. Hasilnya adalah senyawa targetnya. Fenil OH, fenil, and gini. Ya. Oke, ini yang pertama, sorry ya, tadi saya lupa. Ini yang pertama, kedua, yang ketiga yang sekarang ya. Yang ketiga tadi kita berawal dari mana tadi? Kita berawal dari benzofenon, fenil, karbonil keton dengan fenil. Oke. Nah, kemudian kita reaksikan dengan suatu ester yang punya H alfa. Dalam hal ini kita menggunakan OET ya. Ya. Jadi kita punya sumber enolatnya adalah suatu ester. Nah, di sini kita menggunakan bahasanya adalah LDA, litium diisopropil amid.
Jadi ada alasannya kenapa kita menggunakan LDA. Ya, nanti kita tulis gambar dulu strukturnya. Jadi kita akan mendapatkan fenil, kemudian fenil, ya. Kemudian kita punya OH. Jadi ini reaksi kondensasi aldol ya. Semacam itu. Jadi kita punya OH, kemudian kita punya apa lagi? Sini. Oke, jadi alasan kenapa kita menggunakan LDA ya karena kita inginnya adalah kita menghasilkan suatu OH ya pada posisi 1,3 ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan basa yang lain ya misalnya kita menggunakan natrium etoksida misalnya natrium OET, maka nanti hasilnya memang seperti ini, sama seperti yang di atas gitu ya. pH sama persis sama yang di atas, tetapi nanti biasanya reaksinya akan berlanjut ya, melakukan reaksi dehidrasi sehingga menghasilkan ya double bond ya OET. Jadi akan terjadi reaksi dehidrasi di sini. Nah, karena kita masih mempunyai gugus OH, maka kita menggunakan LDA sebagai basa pada reaksi kondensasi aldol. Jadi kita mengontrol reaksinya gitu ya. Jadi kita memilih kita mau gugus fungsi apa, mau senyawanya seperti apa, maka kita menggunakan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kita mengontrol reaksinya agar terbentuk produk yang kita inginkan. Oke, kita kembali ke sintesisnya. Setelah kita mendapatkan senyawa ini, ester dengan posisi ada OH pada posisi nomor 3, maka kita bisa lakukan amidasi ya dengan piperidin NH. Tujuannya adalah menghasilkan suatu ester, gitu ya. Jadi kita punya fenil di sini, OH, N. Oke, kita mendapatkan amida. Nah, langkah terakhir adalah kita lihat, tinggal kita reduksi gugus amidanya menjadi amina dengan menggunakan LiAlH4. Tujuannya adalah menghasilkan senyawa target kita. Gitu ya. Oke. Jadi ini merupakan sintesis dari 3 usulan retrosintesis yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita pilih gitu ya, mana yang lebih efisien, mana yang lebih bagus gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, usulkanlah berbagai macam analisis retrosintesis, kemudian kita analisis, kita validasi mana yang lebih bagus gitu di antara yang lain. Nah, pertimbangannya macam-macam gitu ya. Misalnya jumlah stepnya lebih sedikit, misalnya. Kemudian contoh lain kita bisa menggunakan bahan yang lebih murah, ya, bahan yang tidak toksik gitu ya, bahan yang ada dalam lab kita gitu ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita lakukan. Ya.
Atau misalnya kita menggunakan metode yang green, ya, green chemistry seperti itu dan seterusnya. Menggunakan reaktan yang green juga bisa gitu ya. Jadi pertimbangan dalam memilih analisis retrosintesis yang bagus itu juga ada gitu ya. Tinggal kita pilih yang mana. Nah, mungkin yang paling gampang adalah step gitu ya. Kalau kita lihat step yang pertama kita hanya butuh dua step ya. Dua step, dua tahap. Kemudian yang kedua juga sama, kita butuh dua step. Ya. Yang ketiga kita juga bukan ya. Yang ketiga kita punya tiga step. Ya. Jadi mungkin kalau kita membandingkan satu, dua, tiga, mungkin kita pilih yang lebih stepnya lebih sedikit, yaitu satu sama dua, gitu ya. Nah kemudian kita lihat ya. Nah sekarang kita punya satu sama dua, sama-sama dua step. Ya, caranya juga sama. Ya, yang pertama adisi 1,4, ini adisi 1,4 ya. Tahap kedua di sini adalah reaksi adisi nukleofilik dengan menggunakan gridnya, dengan menggunakan vinyl magnesium bromida. Jadi reaksinya sama persis ya. Yang pertama adisi 1,4, yang kedua adalah vinyl magnesium gridnya. Nah, terus pilih yang mana gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kita bandingkan di sini ya. Jadi reaksi kedua kan sama ya. Jadi reaksi adisi nukleofilik menghasilkan alkohol tersier. Kita lihat, kita bandingkan ini. Oke, saya salah lagi. Yang kita bandingkan bukan itu. Sebenarnya, saya yang salah. Mohon maaf ya. Yang kita bandingkan adalah ini. Sama tak. Ini sama ini. Ya. Oke, kita punya ester. Yang pertama kita punya ester yang terkonjugasi dengan double bond. Yang kedua kita punya gugus keton yang terkonjugasi dengan double bond. Saya pakai slide baru aja ya, biar lebih enak. Jadi kita punya yang pertama adalah ester OET ya, yang terkonjugasi dengan double bond. Kemudian kita punya yang kedua adalah keton yang terkonjugasi dengan double bond. Ya. Jadi kalau masih ingat ya. Jadi kalau kita punya sistem seperti ini, karbonil yang terkonjugasi dengan double bond, ya, kita bisa melakukan dua reaksi di sini. Adisi 1,2 atau adisi 1,4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi saya sedikit mereview ya terkait reaksi ini. Jadi kenapa kita bisa melakukan 1,2, 1,4 gitu ya? Karena ini strukturnya. Jadi dari struktur senyawa kimia itu akan mempengaruhi reaktivitas dan juga sifatnya. Jadi ini bisa mengalami resonansi gitu ya. Hasilnya oh, R ya. Jadi ya, kalau kita lihat sekarang kita punya dua situs elektrofil ya. Yang sebelah kiri elektrofilnya ada pada gugus karbonil, yang sebelah kanan elektrofilnya ada pada posisi beta. Ini alfa, ini beta. Nah, sehingga kalau kita punya gugus karbonil yang terkonjugasi pada posisi alfa beta gitu ya, maka kita punya dua kemungkinan reaksi adisi. Yang pertama adalah adisi nukleofil pada posisi 2, ya, kita berarti mengadisi pada gugus karbonilnya, dinamakan adalah adisi 1,2 atau direct addition. Nah, kemungkinan yang kedua adalah nukleofilnya nanti mengadisi pada posisi nomor 4 atau namanya 1,4 atau namanya conjugate addition. Ya. Nah, conjugate addition itu adalah termodinamik ya, ini di luar ya, tapi masih berhubungan. Ini termodinamik control
Sedangkan yang 1,2 merupakan kinetik, kontrol kinetik. Ya. Nah, kembali kepada kasus kita, ya. Kita punya bedanya adalah kita punya yang kiri adalah ester, yang kanan adalah keton. Nah, kalau kita bandingkan keton sama ester, ya, keton itu lebih mudah untuk mengalami 1,2, ya. Lebih mudah mengalami 1,2, sedangkan yang ester itu lebih mudah mengalami 1,4. Nah, karena di slide sebelumnya kita maunya reaksinya adalah 1,4 bukan 1,2, maka step yang kita pilih adalah step nomor 1. Adalah reaksi adisi 1,4. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis ulang gitu ya, sebelum slide terakhir, jadi kita tulis ulang mungkin untuk membentuk senyawa kita, maka kita berawal dari suatu ester yang terkonjugasi pada posisi alfa beta. Nah, kemudian kita reaksikan dengan suatu amina sekunder, ya. Untuk reaksi adisi 1,4 gitu ya. Adisi 1,4 menghasilkan senyawa ini, ya. OT. Oke, selanjutnya tinggal kita 2 kali adisi nukleofilik, ya, dengan 2 Grignard, fenil magnesium Grignard, MgBr, ya. Ini adalah fenil, senyawa target kita, ya. Oke. Jadi seperti itu dengan 2 tahap, ya. Yang pertama adisi 1,4, yang kedua adalah reaksi adisi nukleofilik dengan menggunakan Grignard, maka kita mendapatkan target molekul yang kita inginkan. Jadi itu merupakan latihan pertama, ya, untuk reaksi untuk eksotis gitu ya, exercise of organic synthesis, ya. Jadi pesan saya jangan lupa untuk berlatih, berlatih dan berlatih, ya. Practice, practice, and practice, ya. Oke, sampai jumpa pada eksotis yang selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.